Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan video tutorial berkenaan dengan tata cara menyelesaikan latihan soal untuk uji kompetensi spreadsheet. Untuk naskah soalnya sendiri ini Ibu tampilkan ada di sebelah kanan sehingga kita bisa fokus untuk mengerjakan di Microsoft Excel-nya tanpa harus membolak-balik lembar kerja. Baik, kita mulai di sheet 1. Kita akan membuat tabel untuk persewaan DVD. Nah, di sini kita tinggal ketikkan saja. Yang pertama judulnya persewaan DVD, kemudian di baris kedua kita ketikkan saja daftar peminjam bulan Desember 2017, kemudian alamat di bagian bawah Jalan Oto Iskandar Dinata 021 562 0260 Jakarta Timur. Nah, ini kemudian di bagian bawah tabel kita mulai di baris yang ke-6. Nah, jadi pastikan sama persis dengan yang ada di naskah soal. Kita ketikkan nomor huruf besar semua, kemudian nama peminjam, kode kaset, jenis film, kemudian tanggal pinjam, tanggal kembali, lama sewa, tarif sewa per hari, kemudian ada denda, yang terakhir adalah jumlah bayar. Nah, ini kemudian untuk tabel ini kebetulan di soal hanya sampai nomor 9. Ya, kita lihat saja. Ini 1 sampai 9-nya kita tarik ke bawah. 9, kemudian ini kita beri border dari kolom A sampai J. Ini kita beri border, all border. Nah, kemudian kita setting untuk judul kolom. Nah, ini seperti di contoh soal, ini formatnya adalah wrap text. Nah, wrap text kita cari di sini di alignment, kita cari wrap text atau ini kode A. Sehingga seperti ini, nama peminjam kurang lebar sedikit, tanggal pinjam, tarif sewa per hari ini juga kurang lebar. Nah, oke, kemudian ini kita setting untuk rata tengah, atas bawah dan kanan kiri. Kita tebalkan. Ctrl B. Nah, kemudian untuk judul ini karena kolomnya ada di A sampai J, maka kita merger dari kolom A sampai J. Nah, ini kita samakan formatnya, gunakan fasilitas format painter. Nah, oke, kemudian di sini kita ada gambar, kita bisa ambil di sini, kita klik insert, kemudian picture. Nah, picture-nya ini silakan nanti dicari sendiri di komputernya masing-masing. Ini misalnya saya ambil, nah ini. Nah, misalnya saja, ini tinggal diatur seperti ini. Oke, berikutnya untuk mengentry pastikan anak-anak kedua tangannya adalah aktif. Adelia, Afifah, Agafa, dan Arifin, kemudian Ajeng, Amalia, Aninda, dan yang terakhir adalah Arkom. Kode kaset H-01, A-02, D-03, K-04, H-05, D-06, A-07, kemudian H-08, yang terakhir K-09. Oke, kemudian untuk tanggal pinjam dan tanggal kembali, agar formatnya seperti yang ada di naskah soal, maka perlu kita setting terlebih dahulu biar nanti kita mengentrinya cepat nih. Kita blok, kemudian format cell. Di sini kita pilih untuk numbernya, kita pilih yang date. Nah, date-nya di sini karena di sini dash nih, berarti kita gunakan yang English tapi yang disingkat. Nah, ini kita bisa gunakan ini. Oke.
singkatan. Kita cari yang English. Nah, English ada beberapa. Kita cari misalnya English UK. Bukan, English yang satu lagi English US. Nah, ini kita berarti gunakan English yang US. Nah, tipe yang terakhir. Ya, oke. Oke. Nah, sehingga untuk tanggal pinjam kita ketiknya cepat sekali nih, 2-12-17. Nah, ya munculnya seperti itu. Cepat 5-12-17 9 12 17 9-12-17. Yang keempat 10 12 17 12 12 garing 17 nih. Ini mempercepat proses entry 16 12 17 19 12 17 23 12 17 dan yang terakhir 25 12 17. Kemudian tanggal kembali juga sama 3 12 17, tanggal 7 12 17. Oke. Kemudian 10 12 17, 15 12 17, 14 12 17, 15 14 tanggal nih 20 12 17, kemudian 22, kemudian 25, dan yang terakhir adalah 29 12 17. Nah, ini oke. Ya, kita perbaiki, ada yang salah entry. Oke. Nah, ini sudah selesai, tinggal kemudian kita memasukkan data sumbernya. Nah, ini data sumber, kalau di soal ini dibuat di sheet yang lain. Nah, ini kita bisa tambahkan sheet. Nah, sheet baru ini kita beri nama, kita klik rename tabel data. Tabel data. Tabel data ini terdiri dari, nah ini mulai dari baris yang ketiga, tabel 1 terdiri dari kode, kemudian jenis film, kemudian sewa per hari. Oke. Kalau kodenya ada 4, A, D, H, K. Oke. Jenis filmnya kalau A adalah action, D drama, H horor, dan K adalah komedi. Nah, harga sewanya adalah 3.000, 4.000, 3.500, dan 2.500. Nah, ini tampilannya supaya rupiah. Kita blok saja, kita blok, kemudian kita pilih ini. Oke, nah nolnya kita hilangkan saja ya. Selesai, ini adalah tabel 1. Kemudian tabel 2. Tabel 2 ada kode, kemudian ada gaji. Nah, ini tabel yang kedua ini disusunnya adalah secara horizontal 01. Ini supaya muncul angka 0 maka kita tambahkan petik 1 petik. Petik atas 02, petik 03. Nah, petik. Oke, 03. Nah, ini. Oh, ini untuk nanti soal yang kedua ya, tapi enggak apa, kita buat dulu. Kemudian oke. Nah, ini juga sama, kita samakan saja formatnya. Nah, seperti ini. Ini berarti kita lebarkan ya. Nah, ini kita berikan border. Selesai. Nah, sekarang kita akan kembali ke daftar peminjam. Nah, ini kita ganti namanya daftar peminjam. Oke. Kita akan mengisikan jenis film. H08 tadi salah ketik ya, ini H08. Oke. Jenis film. Jenis film ini ditentukan dari kode pertama kaset. Nah, tadi ada tabel data nih. Ada A, action, dan seterusnya sampai komedi. Jadi dari kode ini yang dipakai hanya digit yang pertama, sehingga jenis film ini nanti kita akan menggunakan fungsi pembacaan teks. Nah, data sumbernya adalah ini tabel 1. Tabel 1 disusun secara vertikal sehingga nanti menggunakan VLOOKUP.
Sementara untuk VLOOKUP-nya itu sendiri kuncinya adalah dari kolom C, tetapi tidak semua data dari kolom C dipakai, yaitu hanya digit yang pertama saja, sehingga di sini jenis filmnya ini kita menggunakan rumus gabungan antara VLOOKUP dan fungsi pembacaan teks. Nah, H yang dipakai adalah sebelah kiri, berarti nanti kita gunakan left. Ini berarti sama dengan VLOOKUP. Nah, karena kita akan membaca berdasarkan siapa? Berdasarkan adalah karakter atau digit pertama dari kode kaset. Maka VLOOKUP left. Nah, teksnya ini kode kaset. Berapa karakter yang dipakai? 1 karena huruf H saja. Kemudian tabel array-nya, tabel sumbernya kita ambil dari tabel data. Nah, ini kita blok dari A sampai 2500, kemudian kita absolutkan, tekan F4, kemudian jenis film ada di kolom kedua, kita ketik 2, false. Oke. Nah, sehingga jenis filmnya adalah horor, ini tinggal kita copy ke bawah. Selesai. Kemudian lama sewa diperoleh dari tanggal kembali dikurang tanggal pinjam. Tanggal kembali kita kurangkan dengan tanggal pinjam. Nah, ini ketemunya. Nah, tadi di soal diminta bahwa lama sewa ini ada keterangannya 1 hari, 2 hari. Nah, ini kita setting, kita klik kanan, kemudian kita format cell. Format cell ini kita gunakan pilihan yang custom. Nah, pilihan yang custom, nah kita gunakan yang general ini kita ganti. Nah, ini kita ganti, kita berikan pagar, ya. Pagar itu berarti angka yang dibaca angka, kemudian kita tambahkan hari. Hari kita klik petik 2, kemudian spasi hari. Kenapa ada spasi? Supaya ada jarak antara angka dengan kata hari. Oke, nah ini tampilannya menjadi 1 hari. Oke, nah selesai. Di sini ada tulisan 1, ada hari, tetapi meskipun ada kata-kata hari, kata hari ini tidak dibaca sebagai teks. Ini hanya sebagai tampilan saja. Kemudian tarif sewa. Tarif sewa per hari di soal dituliskan bahwa tergantung dari jenis film. Jenis film ini kita lihat di tabel data nih. Jadi kalau jenis filmnya action, maka sewa perharinya adalah 3.000. Sehingga untuk tarif sewa, maka kita gunakan VLOOKUP. Kuncinya adalah jenis film. Nah, kemudian tabel sumbernya kita blok bukan dari kolom A tapi kolom B, karena tadi kita menggunakan kunci jenis film. Nah, kemudian kita tekan F4, kolom yang kedua, false. Nah, selesai. Nah, ini kita tarik ke bawah. Oke. Kemudian di sini kita berikan juga sama tanda rupiah. Ini kita hilangkan. Oke, berikutnya denda. Nah, kita baca lagi keterangannya. Ini ternyata di sini denda. Denda itu penyewa dikenai denda 10%, ya, apabila menyewanya lebih dari 3 hari. Nah, jadi kalau menyewanya 3 hari tidak kena denda. Dendanya berapa? Dendanya adalah jumlah kelebihan hari dikalikan 10%. Oke, berarti jika jumlah hari lebih dari 3, ya, maka dendanya adalah hari maksimalnya kan 3, berarti lama sewa dikurangi 3. Nah, ini kita kurung tutup, ya, dikeri kurung buka dan tutup. Ini jadi kalau misalnya menyewanya 5 hari, yang dikenai denda bukan 5 tetapi 2, yaitu 5 dikurang 3. Kemudian kita kalikan dengan tarif sewanya. Kita kalikan dengan tarif sewa, kemudian kita kalikan 10%. Nah, ini enter. Oke. Oh, keliru. If G itu lebih, jika tidak maka 0. Nah, ini kurang, ya, value if false-nya. Nah, jika tidak 0. Nah, ini. Oke. Nah, ini 0. Kenapa? Karena sewanya lamanya tidak lebih dari 3 harinya, 3 hari juga 0. Ini di sini Ibu ulang lagi, ya, rumusnya. Jadi siapa yang kena denda? Jika lama sewa lebih dari 3 hari, maka
berapa besarnya denda? Yaitu lama sewa kita kurangi dengan 3, kemudian dikalikan dengan tarif sewa dikalikan 10%. Kalau tidak lebih dari 3, maka dendanya adalah 0. Oke. Nah, selesai. Ini kita format juga sama seperti ini. Nah, oke. Ini rumusnya kita tarik ke bawah. Nah, ini kurang lebar. Nah, ini. Perhatikan yang dapat denda ini. Nah, itu 5 hari, tapi dendanya adalah 2 hari. 2 hari seharinya adalah 10%. Ya. 2 kali 250, berarti Rp500. Jumlah bayar diperoleh dari tarif sewa, tarif sewa per hari kita kalikan dengan lama hari, kemudian kita tambahkan dengan denda. Oke, nah ini. Jadi kalau yang tidak ada dendanya, nah ini seperti ini. Perhatikan. Nih, karena cuma 1 hari 3.500. Ini yang kedua tidak ada denda, dia cuma 2 kali 3.000. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama. Mudah sekali bukan? Oke, kemudian kita akan lanjut di contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, kita akan membuat masih daftar gaji. Kita akan membuat daftar gaji. Oke. Nah, ini kebetulan mirip dengan yang pertama, ya. Kita bisa kopikan saja ini judulnya ini. Nah, karena mirip persewaan DVD tadi juga sama, yang di ini kita tinggal copy saja. Kita copy, kita buat tabel baru di sini, kita paste di sini. Oke. Tidak masalah. Cuma di sini bukan daftar peminjam, tetapi kita ganti dengan daftar gaji. Oke. Kemudian di sini ada mulai dari baris ke-6, ada nomor urut, nama pegawai, kode pegawai, kemudian ada status, ada jumlah masuk, ada gaji pegawai, ada uang makan, ada di kolom H, kita tarik ke kanan dulu, ada gaji bersih. Oke, di sini ada gaji bersih. Kita buat kolomnya sampai dengan baris ke-14. Nah, kita beri border sampai baris 14 seperti ini. Kita beri border. Nah, untuk judulnya kita buat wrap text. Nah, center atas bawah kanan kiri. Oke. Kemudian nomor urutnya kita ada 4 pegawai. 1, 2, kemudian kita tarik saja ke bawah. Oke. Ini kita buat center. Oke. Nama pegawainya Raiza, Reza, Randy, dan yang terakhir Rizal. Oke. Kode pegawai 01/AD, 02/PL, 02/PL juga. Yang terakhir 03/OB. Nah, berikutnya kita akan isikan di sini untuk status. Status ini ditentukan dari kode pegawai, khususnya digit yang ke 2 digit dari kanan, A dan D ini. Jadi kita membacanya 2 digit dari kanan. Nah, ini kita bisa menggunakan fungsi if saja. Nah, atau kita lihat di sini petunjuk soalnya bagaimana. Oke, status berdasarkan kode karyawan. Nah, berarti kalau kita tidak membuat tabel sumber, maka untuk status ini kita bisa menggunakan fungsi if. Nah, ini kita gunakan fungsi if. Nah, maka seperti ini. If. Nah, if right
mana teksnya ini. Berapa karakter? 2 karakter. Jika 2 karakter dari kode pegawai sama dengan AD, nah ini AD dalam petik karena merupakan teks, maka hasilnya adalah administrasi. Jadi kalau AD administrasi. Kemudian if lagi, nah ini karena sama kita kopikan saja. Kita copy biar cepat ya. Nah, di sini C2 sama dengan PL. PL maka pelayanan. Nah, kemudian opsi yang terakhir kita buat saja menjadi office boy. Nah, ini terakhir. Berarti kita membuat 2 pengandaian. Oke, office boy. Selesai. Nah, ini sehingga statusnya AD administrasi. Selesai. Nah, kemudian jumlah masuk ini kita input 24, 20, 19, 25. Nah, ini settingannya seperti tadi, ini kita klik number boleh atau klik kanan format cell, kita pilih custom, kemudian kita klik yang generalnya kita hapus, kita ketikkan pagar, petik spasi hari. Oke, petik lagi. Oke. 24 hari. Nah, sekarang untuk menentukan gaji pegawai. Nah, gaji pegawai tadi kita sudah membuatkan tabel bantunya. Kalau 01 maka 1.100.000 dan sebagainya. Artinya gaji pegawai ini ditentukan dari 2 digit kode pegawai. Oke, maka di sini kita buat VLOOKUP. Hanya saja yang dipakai adalah bukan semua dari kode pegawai, tapi hanya 2 digit dari kiri, left. Dari teks 2 karakter yang kita pakai. Nah, kemudian tabel array-nya kita gunakan tadi di tabel data. Nah, ini set. Oke, kita absolutkan. Oke. Barisnya yang kedua false. Oke. Ini karena tabel sumbernya disusun secara horizontal, berarti kita tidak gunakan VLOOKUP tapi HLOOKUP. Nah, ini ketemu. Udah, kita tarik ke bawah. Ya, selesai. Gaji pegawainya. Nah, ini kita setting lagi seperti tadi. Kita hilangkan. Oke, selesai. Ini format ini kalau kita tidak ingin terlalu sering tinggal di copy saja. Oke, sekarang kita akan hitung uang makan. Uang makan ditentukan dari apa? Kita baca lagi. Uang makan diperoleh dari uang masuk dikalikan 100, dikalikan 10.000. Nah, berarti sama dengan hari kita kalikan 10.000. Oke, dikalikan saja. Oke. Ini kemudian ada transport. Nah, ini ada transport tetapi tadi di soal tidak ada nih. Nah, ini kita tambahkan saja insert. Nah, kita insert saja di sini. Insert. Nah, ini ada uang transport. Nah, uang transport. Uang transport diperoleh dari tadi keterangannya uang transport 10% dari gaji pegawai. Jadi sama dengan 10% kita kalikan dengan gaji pegawai. Oke. Selesai. Nah, ini kemudian gaji bersihnya berarti diperoleh dari penjumlahan mulai dari gaji sampai dengan uang transport, kurung tutup, enter. Dah, ini kita tarik ke bawah. Selesai. Nah, berikutnya kita isikan tambahan data, ada jumlah gaji dan seterusnya. Ini mudah sekali. Oke, kita ini short sampai ke sampai di sini. Oke. Nah, ini kita samakan saja formatnya. Oke, di sini kita ketik jumlah gaji tertinggi, kemudian ada gaji terendah, kemudian ada rata-rata gaji. Nah, ini
tampilan di Excel dengan yang di naskah soal berbeda ya, karena tadi di naskah soal ada uang transport, sementara gaji bersih, gaji pegawai ditambah uang makan. Transportnya tidak dihitung. Ternyata ini nggih, gaji bersihnya, uang transportnya tidak dimasukkan. Berarti sumnya tidak sampai dengan kolom H, tapi cuma sampai kolom G saja. Ini sama dengan sum, gaji sama uang makan, begitu. Oke, 1, 3, 40. Oke, jumlah gaji berarti sum, gaji bersih. Oke, gaji tertinggi max dari gaji terendah min dari gaji bersih. Nah, dari baris 7 sampai 10. Kemudian rata-rata sama dengan average. Nah, ini dari sini. Oke. Nah, ini untuk naskah soal yang kedua. Ini namanya tabel gaji, daftar gaji, maaf. Di sini ada, kita ganti namanya menjadi daftar gaji. Oke, berarti kita sudah selesai di pekerjaan yang kedua. Nah, kita lanjut lagi untuk membuat grafik. Nah, membuat grafik sekali lagi ini bentuknya sama persis dengan yang ada di daftar peminjam. Nah, ini untuk mempercepat kita copy saja judulnya dari daftar peminjam ini, kita copy judulnya. Nih, kemudian kita paste di situ, udah sama persis. Tinggal daftar peminjamnya kita ganti menjadi nama. Oke. Kemudian di sini ada baris ke-7, mulainya ada nama peminjam, kemudian lama sewa, kemudian jumlah bayar. Nah, angka ini karena di tabel sebelumnya sudah ada, maka kita tidak perlu membuatnya, kita tinggal ambil saja dari tabel yang peminjam. Daftar peminjam nama, kita ambil dari sini Adelia. Kemudian lama sewa sama dengan lagi, kita ambilkan dari lama sewa 1 hari. Kemudian untuk yang terakhir jumlah bayar juga sama, kita ambilkan dari sheet yang daftar peminjam yang jumlah bayar. Oke, nah selesai. Ini kita tinggal ini di setting dulu Indonesia. Oke, kita buang. Oke, kemudian ini kita copy ke bawah. Selesai di sini. Oke. Nah, ini kemudian kita beri border. Ini selesai. Tabel sumbernya ini lama sewa, kita set juga seperti tadi ke format custom general. Generalnya kita ganti, kita blok nih, kemudian del, kita ketikkan pagar, kemudian petik spasi hari. Boleh seperti ini. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, berikutnya kita diminta untuk nah ini. Oke. Nah, ini daftar kita nggak perlu membuat. Nah, sekarang kita akan membuat grafiknya. Grafik yang diminta ada 2, yaitu ada bentuk pie. Nah, ini kita blok saja datanya yang mau dibuat grafik. Jadi Adelia sampai jumlah bayar. Ini kemudian kita insert, kita pilih grafik charts. Nah, kita pilih yang bentuknya pie yang biasa seperti ini. Oke. Ini sudah, ini kita tarik misalnya di bagian bawah. Oke. Nah, seperti ini. Karena karena bentuknya restore nih, jadi agak susah mindahnya. Oke. Nah, saya seperti ini. Ini tabel yang pertama, tinggal kita kemudian beri judulnya. Nah, beri judulnya di sini kita klik yang layout chart title. Nah, chart title-nya kita ada di above chart. Nah, di sini.
lama sewa DVD. Lama sewa DVD. Kita ketik lama sewa DVD. Oke, nah kemudian di sini kita kasih keterangannya. Format data seriesnya kita ganti. Oke. Add data label. Add data labelnya kita ini bisa diminta adalah nama saja ya, nama saja. Oke, kita bisa otak-atik di sini. Format data labelnya adalah, nah ini yang ditampilkan adalah nama dan prosentase ya. Jadi kita value-nya tidak perlu, tetapi cukup persentasenya saja sama series name-nya. Oke, series name, kategori name. Oke, berarti yang ditampilkan adalah kategori name sama percentage. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah selesai tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk gambaran membuat grafik. Nah, ini kemudian untuk dibuat dalam bentuk diagram batang. Untuk diagram batang kita juga bisa. Di sini untuk jumlah bayar peminjam, ini data yang diminta hanya nama dan rupiah. Nah, ini kita bisa, yang kita blok tidak semua, tetapi hanya 2 kolom saja, yaitu nama peminjam dan jumlah bayar. Maka kita blok saja dari Adilia sampai Arkom. Nah, kemudian anak-anak tekan tombol CTRL, jangan dilepas. Kemudian blok dari 3.500 sampai 10.250. Nah, ini kemudian sama langkahnya insert chart, kita pilih yang bar, yang kolom. Nah, kita pilih yang kolom yang biasa seperti ini. Oke. Nah, ini hasilnya seperti ini, langsung jadi. Nah, ini bisa kita taruh di bagian bawah. Ini karena restore, ini Bu restore, jadi agak kesulitan mindahnya. Oke. Ini kita taruh di bagian bawah misalnya. Oke. Sudah selesai sebenarnya ini, tinggal kita kemudian memberikan judul. Nah, kita berikan judul, kita aktifkan dulu, kita aktifkan tab, kemudian kita masuk ke layout chat title. Nah, kita above chat, pilihnya above chat. Di situ jumlah bayar peminjam, kita ketik jumlah bayar peminjam. Ini bisa di enter biar turun ke bawah. Nah, ini selesai untuk yang grafik yang kedua. Mudah sekali bukan? Oke. Kemudian yang terakhir, nah ini kita disuruh membuat, ini namanya kita ganti nih, si tempatnya kita ganti menjadi grafik. Nah, kemudian yang terakhir kita diminta membuat tabel penyusutan. Nah, kita lihat. Oke, kita menggunakan, nah ini kita baca dulu soalnya, hitung penyusutan menggunakan metode angka tahun. Nah, ini judulnya keliru nggih. Soalnya diminta menggunakan metode angka tahun, tetapi ini di lembaran pekerjaan metodenya adalah garis lurus. Nah, ini kita ganti saja. Oke, di situ menggunakan mulai baris kedua. Oke, kita buat metode jumlah angka tahun. Nah, di sini ada data HP peralatan. HP diperoleh dari harga perolehan peralatan persa. Nah, enggak jelas itu nggih. Harga perolehan HP peralatan. Kemudian ada umur ekonomi, nomis, kemudian ada nilai sisa. Nah, kemudian di sini ada nomor, ada penyusutan. Ini berarti penyusutan per tahunnya. Kemudian ada akumulasi penyusutan
dan yang terakhir adalah ada nilai sisa. Oke, nah ini kita buat agak lebar. Oke, kita lebarkan, nomornya kita persempit, ada 1 sampai 5. Oke, 1 sampai 5. Kemudian ini kita beri border sekali. Nah, ini mulainya di kolom C. Oke, harga pokok perolehan atau harga pokok perolehan kita baca penyusutan menggunakan metode angka tahun, harga perolehannya 25 juta, umur ekonomis sisa 250.000. Nah, data ini kita masukkan di C4, harga pokok atau harga perolehannya 25 juta. 25 itu 23, 123. Umur ekonomisnya adalah apa tadi? 5 tahun. Oke, kita ketik di sini 5 tahun. 5. Kemudian nilai sisanya 250. Nah, ini 5-nya kita bisa setting seperti tadi. Kita gunakan custom. Generalnya kita ganti, ketik pagar, petik spasi, kita ketikkan saja tahun. Nah, jadi umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Oke. Nah, kemudian besarnya penyusutan karena menggunakan metode jumlah angka tahun, maka rumus yang kita pakai adalah SYD. Ini sama dengan SYD, sum years digit. Nah, SYD. Yang pertama cost. Cost adalah harga perolehan. Berarti kita klik yang 25 juta. Karena rumus ini nanti akan kita copy ke bawah, maka untuk cost-nya kita absolutkan. Kita tekan F4. Salvage adalah nilai sisa. Nilai sisa kita ambil dari sel C6, kita absolutkan juga. Kemudian life adalah umur ekonomis, kita ambilkan dari sel C5, kita absolutkan juga. Nah, kemudian periodnya kita ambilkan dari tahun ke atau nomor. Nah, ini tidak perlu diabsolutkan. Nah, ini kita tarik ke bawah. Nah, sehingga untuk tahun pertama, perhatikan, tahun pertama akumulasinya otomatis sama 8.250. Tahun kedua akumulasinya berarti akumulasi tahun pertama ditambah dengan penyusutan tahun kedua. Nah, ini rumus ini kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sehingga berapa nilai sisanya? Nilai sisa untuk tahun pertama berarti diperoleh dari harga pokok dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun yang pertama. Nah, karena nanti kalau rumusnya juga akan di-copy ke bawah, maka harga perolehannya kita absolutkan. Kita tekan F4, kita kurangi dengan akumulasi. Ini kemudian kita tarik ke bawah. Nah, perhatikan di tahun yang kelima, maka nilai residunya atau nilai sisanya adalah 250.000 rupiah. Nah, ini sangat mudah sekali. Ini hanya butuh beberapa menit saja untuk mengerjakan soal ini. Demikian penjelasan dari Ibu berkenaan dengan contoh soal untuk uji kompetensi aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Nanti Ibu akan carikan contoh soal yang lain untuk nanti kita bahas bersama-sama. Terima kasih sudah menyaksikan video tutorial dari Ibu.